Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah sholat Jumat pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah sholat Jumat masjid fi sabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya kami menghimbau kepada para jamaah sekalian agar mengisi sok-sok di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon agar menonaktifkan handphone atau mengaktifkan mode silent agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Kemudian petugas Jumat pada hari ini Jumat 1 Maret 2024 selaku imam dan khatib Bapak Ustadz Edi Abu Marwa MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Untuk muadzin Bapak Faizul Umam. Kemudian waktu Jumat kali ini bertepatan pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah wa ila halatin Nabi Mustafa al-Fatihah. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik di depan. Silakan ya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah merupakan kewajiban khatib untuk senantiasa saling menasehati, khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk kita semua. Marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan itu kita bisa menggapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sudah merupakan sebuah keharusan bagi kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang gembira. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul itqum minan nar. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan dibebaskannya dari api neraka. Namun tidak setiap orang berbahagia dengan hadirnya Ramadan. Bagi orang yang hidupnya selalu diliputi oleh nafsu, oleh dunia, melupakan Allah, datangnya Ramadan justru sedih bagi mereka. Kenapa? Tidak bisa lagi makan di waktu siang, tidak lagi bisa tidur nyenyak, malam hari harus tarawih dan lain-lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang dibacakan tadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian janganlah lemah. Wala tahzanu, kalian janganlah bersedih. Wa antumul a'launa, sebab kalian paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang
al-hikamnya beliau mengungkapkan ma tajiduhu al-qulub minal humum wal ahzan wali ajri ma muni'at min wujudil iyan. Bila hati masih merasa risau, gelisah, wal ahzan dan bersedih, berarti masih terhalang untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa seseorang bisa lemah? Kenapa seseorang bisa sedih atau galau, gundah gulana dalam hidupnya? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah Allah jauh dari kita? Jawabannya langsung dijawab oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ayat tentang doa yang disimpan oleh Allah. Sengaja disimpan ayat tersebut, diapit oleh ayat-ayat tentang saum. Jadi kalau kita mendengar tentang perintah puasa, surat Al-Baqarah 183, 184, 185. Nah, 186-nya khusus menjawab ini. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Jadi jauh itu ada di mana? Jauh itu sebenarnya ada di pengetahuan dan ada di perasaan. Kalau kita pengetahuannya, misal ini, mohon izin dan kalau analogi ini kurang pas. Kalau kita misalnya banyak pengetahuannya tentang seseorang, pokoknya diupdate terus aktivitasnya, walaupun dipisahkan antara pulau, jaraknya jauh sekali. Seseorang itu di Pulau Sumatera misalnya, kita ada di Jakarta, karena diupdate terus pengetahuannya sampai dari jam ke jam aktivitasnya tahu. Jam 6 sedang apa, jam 7 sedang apa. Ini orang-orang yang sedang jatuh cinta begitu tuh, 24 jam diupdate terus. Bahkan bukan hanya jam, menit sampai detiknya. Dia sekarang sedang posisinya duduk atau berdiri, dia tahu persis. Ini orang-orang yang sedang jatuh cinta. Walaupun dipisahkan pulau, matanya terasa jauh di mata, tapi hatinya terasa dekat. Artinya, kalau kepada Allah pengetahuan kita tentang Allahnya tidak pernah diupdate, tidak ada pengetahuan tentang Allah dalam pikiran ini, hanya sekedarnya saja, hanya sekedar tahu saja, maka tidak mungkin perasaan kita merasa dekat kepada Allah. Kalau kita misalnya kepada orang yang kita hanya punya pengetahuan selewat saja, jangankan dipisahkan oleh pulau, berduduk berdampingan di angkot atau di bis, tidak ada perasaan apapun. Tidak ada perasaan apapun. Kenapa? Karena kita tidak punya pengetahuan tentang dia. Coba bayangkan kalau kita pengetahuannya banyak tentang seseorang itu. Misal, kalau kita keluar dari masjid, ternyata di masjid itu banyak sandal-sandal berserakan. Ada satu sandal yang dia kepada sandal itu dikaitkan dengan orang yang dia cintai. Ketika melihat sandal yang satu ini, ada perasaan yang berbeda di hati. Berbeda dengan ketika melihat sandal-sandal yang lainnya, walaupun mungkin lebih bagus. Kenapa sandalnya sama tapi perasaannya yang berbeda? Yang membedakan apa? Rasa, pengetahuan dia, memori dia terhadap sandal tersebut. Ada perasaan yang berbeda. Itulah pentingnya pengetahuan. Dalam bahasa agama, pengetahuan tentang Allah ini disebut dengan ma'rifatullah. Pengetahuan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang harus diupdate terus, harus dibangun komunikasi terus. Sebab kalau seseorang tidak mengupdate, tidak membangun komunikasi, maka tidak ada pengetahuan. Seperti halnya orang duduk dengan lawan jenis bersebelahan di angkot, tidak ada perasaan apapun. Maka begitulah kurang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita merasa jauh padahal Allah nyatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya benar-benar aku ini dekat kepada kalian, bahkan lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Tapi kenapa perasaan kita sepertinya itu jauh sekali? Kalau ada masalah kita bingung, padahal solusinya sangat dekat, sangat dekat. Fa inni qarib, Allah lah, dialah yang memberikan solusi, dialah yang memberikan ketentraman, dialah yang menghilangkan kegalauan, dialah yang mengatasi apapun yang menjadi problem hidup kita ini. Tapi perasaannya memang jauh, seperti tidak ada solusi. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang Allah tidak diupdate, tidak dibangun komunikasi. Kenapa banyak rumah tangga yang hancur? Karena terlalu banyak membangun komunikasi dengan orang lain, bukan dengan pasangannya. Ujungnya apa? Melihat pasangannya tidak bernafsu apapun, tapi melihat orang lain justru berbeda perasaannya. Alasannya apa? Sedikit demi sedikit dibangun komunikasi dengan mulai mungkin terlihat sekilas di media sosial, kemudian dapat WA-nya, kemudian terus menerus dibangun. Ujungnya apa? Udah lupa diri, lupa daratan, hancur berantakan rumah tangganya, timbul rasa cinta. Jadi memang menghadapi bulan Ramadan ini agar nikmat, ada perasaan begitu dekat dengan Allah, sehingga ketentramanlah yang akan diberikan oleh Allah, maka harus mulailah dibangun komunikasi. Apa yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan Allah? Bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin lebih intens membangun kedekatan kita dengan Allah, maka ambillah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sejauh mana kita membangun komunikasi itu, sehingga ritual ibadah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bagi orang yang merasa jauh dari Allah, sholat itu jadi beban. Baru juga sholat sudah azan lagi. Ya iya, karena sholat zuhurnya jam 2:55 menit, baru juga selesai sudah azan asar. Begitu kecewa dengan azan itu. Satu-satunya azan yang paling dinanti oleh dia adalah azan maghrib di bulan Ramadan. Itu paling dinanti itu. Jadi puasa itu jadi beban. Jadi puasa itu kecewa datang bulan Ramadan itu bagi orang yang tidak ada pengetahuan tentang Allah. Tapi bagi orang yang punya pengetahuan tentang Allah, diupdate terus kedekatan dia, pengetahuan dia tentang Allah, entah itu dengan membaca Al-Quran. Hadirkan, ya Allah, saya ingin mengupdate pengetahuan saya tentang Engkau. Baca Al-Quran. Terus apa lagi? Doa. Terus apa lagi? Zikir. Semakin itu diperbanyak, maka ada perasaan yang berbeda. Dalam bahasa agamanya timbullah yang disebut dengan zauq. Zauq itu adalah rasa bertuhan. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengabulkan, itu ada di dalam hatinya. Perasaan itu dibangun, timbullah sebuah keyakinan, dan nanti akan terus berkembang jatuh cinta kepada Allah. Jadi jatuh cinta kepada orang itu sebenarnya itu sebuah gambaran. Kalaulah diberikan porsinya kepada yang tepat, maka akan timbul tenang. Tapi kalau diberikan kepada porsinya, software yang ada dalam diri ini kepada yang tidak tepat, justru nambah masalah baru, bahkan kehancuran. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat Engkau, tolonglah aku untuk bersyukur kepada Engkau, tolonglah aku agar memperbaiki ibadah kepadamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, kelalaian, pengkhianatan kita selama ini kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah apapun keadaan kita saat ini, tapi ujung kehidupan kita mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan sambil diluruskan, dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Wa yassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra.
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.